Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan mari kita tonton sampai habis. Karena kita akan menyaksikan partai yang cukup seru ya di babak semifinal Charity Cup Melwear Champion Chess Tour tahun 2022. Yang mempertemukan nomor 1 dunia dengan nomor 3 dunia. Yaitu Magnus Carlsen pegang buah hitam, Ding pegang buah putih. Nah, format dari babak semifinal Charity Cup ini, mereka akan dijadwalkan bermain 4 kali. Dengan 2 kali pegang buah putih dan 2 kali pegang buah hitam. Hanya saja jika sudah terjadi hasil yang mutlak, sebagai contoh misalkan Ding sudah menang 3-0 dari 3 partai, maka game keempat tidak dimainkan karena sudah pasti dimenangkan oleh Ding. Dan begitupun jika Magnus memenangkan 2,5 dari 3 partai, maka game keempat tidak akan berpengaruh untuk Ding Liren, so tidak akan dilanjutkan, teman-teman. Nah, yang akan kita bahas ini dari game ketiga mereka, teman-teman. Tadi malam di mana di game pertama mereka hasilnya sepakat draw, kemudian di game kedua dimenangkan oleh Magnus. So, di game ketiga ini kalau misalkan Magnus menang, maka dia akan langsung ke babak final, teman-teman. Tetapi jika hasilnya menang Ding, maka akan dilanjutkan game keempat. Tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe, teman-teman. Ya, Ding membuka dengan D4, dijawab D5, C4, kemudian E6. Kuda C3 dan C6. Ya, ini merupakan pattern dalam pembukaan semi-Slav defense, teman-teman. Mungkin familiarnya ini Queen Gambit ya. Nah, dengan pola 3 pion seperti ini merupakan semi-Slav defense. Ya, Ding melanjutkan kuda F3, hitam kuda F6, putih gajah G5, kemudian Magnus gajah E7. Sesuai teori, putih melanjutkan E3 dan hitam kuda B D7. Ya, pola serangannya adalah menterinya nanti ke C2, kemudian gajah D3 seperti itu, teman-teman. Yang ingin dimainkan oleh pemain putih. Ya, menteri C2 dimainkan, hitam H6 ancam gajah, kemudian gajah ke petak F4. Hitam jalan kuda H5, ancam gajah, gajah diplot ke petak E5. Ya, kemudian kembali lagi Magnus kuda H F6. Nah, kenapa hitam tidak mau langsung makan gajah di petak E5? Padahal kuda H5 tadi mengancam gajah. Ya, karena teman-teman, kalau misalkan langsung dimakan, maka ini lebih menguntungkan untuk putih. Dia akan makan dengan pion dan bagaimana menyelamatkan kuda ini bisa sih dengan game 4, tetapi strukturnya lebih enak untuk putih dan putih akan ambil advantage di sini. So, akhirnya di sini hitam milih kuda H6. Ya, putih mundur gajah G3 dan kuda H5 lagi dan memilih langkah yang berbeda. Jika dilanjutkan kembali gajah E5, mungkin akan terjadi repetition move dan hasilnya akan sepakat draw bagi kedua pemain. Ya jelas Ding nggak mau ya teman-teman, karena Ding sudah ketinggalan 1,5 gitu. Sementara di game ketiga ini, kalau misalkan dia remis dengan memegang buah putih, akan cukup berat untuk dia mencari kemenangan dengan memegang buah hitam di babak terakhir di game keempatnya. Jadi dia tidak melanjutkan dengan langkah yang sama, tetapi memilih rokade panjang. Kemudian kuda makan gajah dan pion H makan kuda dan pion D makan C4. Gajah C4 dan B5, kemudian gajah D3 dan gajah B7. Nah, ini adalah pola serangan bagaimana semi-Slav berkembang ya. Yaitu biasanya pion D, pion D5 makan C4 dan akan B5 kemudian gajah B7. Ya, raja B1, Ding Liren, menteri B6 dan G4, kemudian A6 dan G5. Ding dobrak di sini. Dan Magnus jelas tidak memilih rokade pendek, teman-teman, karena dia memilih rokade panjang. Mengamankan rajanya dan memilih rokade yang sama oleh putih. Kemudian pion G makan H6, hitam benteng H6, pertukaran benteng, kemudian di sini gajah E2. Nah, kenapa gajah E2 di sini bagus, teman-teman? Apakah ide dari gajah E2? Nah, apa yang mendasari langkah gajah E2? Bisakah teman-teman tebak dan memberikan komentar? Coba komen, teman-teman. Kalau menurut saya, gajah E2 ini apabila C5, maka dia akan D5. Jadi persiapan apabila hitam dobrak dengan C5, teman-teman. Selain itu, gajah E2 ini akan membuka jalur dari menteri ya ke petak H7, mengancam 2 pion ini. Oke, setelah gajah E2, Magnus jalan F5 dan putih dobrak E4. Ya, kemudian pion F makan E4, kuda E4 dan raja B8 geser menghindari pining menteri C2 dan benteng C1.
Mencegah hitam C5, kemudian Magnus jalan menteri C7. Ya, A3 dimainkan, menteri F4, kuda FD2 mendapat penilaian langkah yang kurang tepat oleh Stockfish. Harusnya di sini putih memilih gajah D3 yang paling tepat, teman-teman. Ya, karena setelah ini Magnus menemukan langkah yang tepat yang difavoritkan oleh engine. Kira-kira apa langkahnya, teman-teman? Kenapa langkah kuda FD2 salah? Ya, tepat sekali karena ada dobrakan C5. Jadi hitam di sini bisa mendobrak. Nah, kalau misalkan tadi gajah D3, maka hitam masih mengunci maka putih masih mengunci hitam tidak bisa main C5, teman-teman. Nah, dengan kuda FD2 ini maka hitam bisa C5. Kemudian G3 ancam menteri, menteri F5, pion D makan C5, kuda C5, taktik di sini. Kemudian gajah F3. Nah, itu dikasih bang perwiranya kuda C5. Enggak ya, teman-teman. Apabila putih kuda C5, maka bisa gajah C5 dan ini mengancam kuda di petak D2. Dan ini unggul tipis untuk Magnus Carlsen. So, setelah kuda C5, maka putih di sini gajah F3 dan juga bukan langkah yang tepat, teman-teman. Nah, di sini Magnus jalan benteng C8. Sebenarnya ada langkah lain yang bisa membuat dia unggul lebih besar, teman-teman. Nah, coba teman-teman tebak kira-kira langkah apa yang terbaik di sini. Kira-kira the right decision for black-nya apa nih, teman-teman? Nice, menteri makan F3 yang dilewatkan oleh Magnus. Yang kalau dimakan akan mendapatkan kuda di petak M4. Nah, jelas itu sebuah blunder. Lalu ketika menteri makan F3, jika putih kuda C5, maka hitam akan jalan apa, teman-teman? Ya, maka hitam akan jalan menteri F2. Nah, bagaimana jika kuda B7, maka di sini benteng D2. Ngeri-ngeri sedap ya, tapi secara penilaian dari Stockfish ini aman, teman-teman, ternyata karena ada ancaman ini ya. Nah, kalau dia menteri C8 di sini, maka dia akan raja 7 dan aman. Dan lihat evolution bar-nya menang untuk hitam. Langkah terbaik di sini hanya menteri E5, teman-teman. Tapi hitam akan bisa mengadukan menteri dan akan unggul di sini. Karena sudah unggul satu pion ya. Tapi Magnus melewatkan ini, guys. Jadi setelah gajah F3 dia jalan benteng C8. Jadi kalau teman-teman bisa menemukan langkah tepat di situ, ya Grandmaster dunia juga bisa silap ya, teman-teman. Nah, kalau kita bisa evaluasi secara mendalam, pasti kita tidak kelewatan itu. Tapi itulah manusiawi, teman-teman. Ya, kemudian setelah benteng C8, putih jalan kuda makan kuda. Dan Magnus benteng makan kuda. Dan di sini menteri makan menteri paksaan dan benteng C1 ternyata yang dipilih oleh Magnus. Kemudian raja C1 dan pion F5. Nah, ini lanjut untuk endgame ya dengan pion yang sama dan kemudian ding jalan gajah makan gajah. Nah, ini gajah lawan kuda. Nah, menurut teman-teman ini lebih enak siapa, teman-teman, dalam posisi ini? Kalau Stockfish sih bilang ini lebih enak tipis, sedikit lebih enak sedikit untuk hitam. Kenapa ya? Karena mungkin di sini pion-pion hitam rawan untuk diancam, teman-teman. Dan kira-kira langkah yang tepat untuk putih merespon endgame ini apa, teman-teman? Karena Ding melakukan langkah yang salah di langkah berikutnya. Ya, tepat sekali jika kalian memilih kuda B3 ya, teman-teman. Karena untuk mencegah hitam gajah C5 dan untuk melakukan serangan kuda D4 ancam pion F5 yang letaknya ini di petak putih, maka selanjutnya hitam akan H5 nih, kalau menurut saya. Nah, kenapa? Karena Ding di langkah berikutnya melakukan langkah kuda F3 dan dinilai kurang tepat dan unggul besar untuk Magnus. Ya pasti teman-teman udah bisa tebak langkah hitam apa ya. Of course lah gajah C5 ancam pion F2. Ini nggak tahu error atau gimana karena mainnya juga bagi seorang Dingliren tidak menguntungkan ya, dia tengah malam juga. Ya, tapi itulah teman-teman, manusiawi dan kadang-kadang bahkan nomor 3 dunia bisa melakukan seperti ini. Ya, mungkin Ding di sini melihat bahwa dia bisa mengancam pion di petak F5 dengan kuda H4. Tapi ternyata Magnus melakukan langkah yang luar biasa dengan menjalankan F4, teman-teman. Yang kemudian ditolak dengan G4 dan kenapa sih nggak mau Ding di sini? Apabila G4 maka dia akan jalan raja C6 dan
rajanya akan lebih mendekat ya teman-teman. Apabila raja D2 maka di sini akan raja D5, kemudian raja D3 akan gajah F2. Kemudian apabila dia jalan kuda F5 maka dia akan jalan H5, dan inilah yang mengganggu teman-teman. Nah, kemudian Ding setelah langkah F4 ini menolak dengan G4 teman-teman. Ya, Magnus ambil pion di F2 dong pastinya, dan kuda F5, kemudian F3. Langkah yang salah sebenarnya, harusnya raja aja, raja C6. Nah, kira-kira langkah yang tepat apa teman-teman? Sini. Ya, raja D2 pastinya. Kemudian raja C6. Kemudian di sini Ding kuda makan pion H6 dan raja D5. Kemudian langkah error dilakukan oleh Ding dengan G5 yang dianggap tidak akurat. Nah, apakah langkah yang tepat untuk Magnus di langkah ke-39? Ya, raja ke petak E4 teman-teman. Benar sekali. Dan kira-kira langkah tepat untuk putih berikutnya apa guys? Karena Ding benar-benar melakukan sebuah kesalahan yang fatal di langkah berikutnya. Dia mendorong pion G6. Ya, ini sepertinya Ding slip mouse atau gimana nggak tahu juga, tapi ini langkah yang blunder dan dia kalah setelah ini. Nah, kira-kira langkah yang tepat untuk putih apa guys? Ya, tepat sekali, kuda G4 harusnya. Mencegah gajah E3, dan apabila gajah D4 maka akan lanjutkan dengan B3. Apabila raja F4 maka akan jalan kuda H2, ancam pion F3. Seperti itu teman-teman. Dan jalan G6 dilakukan oleh Ding. Kira-kira langkah yang tepat untuk hitam apa? Langkah kemenangan dari Magnus ya gajah 3 lah, forking dan dapat kuda di petak kanan. Nah, berkat kemenangan ini, jadi Magnus Carlsen mengalahkan Ding Liren di babak semifinal dengan skor 2,5-setengah. Tidak ada kelanjutan game keempat karena hasilnya sudah mutlak dimenangkan oleh the world number 1 Magnus Carlsen. Aduh, sayang banget ya, padahal saya jagoin Ding Liren nih. Dan dari partai lainnya di babak final nanti Magnus Carlsen, nanti malam jam 12 malam waktu Indonesia Barat kita akan siaran langsung. Ada babak final Magnus Carlsen berhadapan dengan Dudayan Kitov yang secara mengejutkan menghentikan tren positif dari seorang Lee Kwang Lim, Grandmaster dari Vietnam. Gimana teman-teman menurut kalian partai ini? Dan di babak final nanti Magnus akan berhadapan Duda, kira-kira kalian dukung siapa? Apakah event kedua dari Mayweather Champion Chester akan dimiliki oleh Magnus Carlsen lagi? Akan Magnus Carlsen lagi pada waktunya? Atau Duda akan mengejutkan Magnus Carlsen? Karena dia menghentikan tren positif Lee Kwang Lim ya, yang tampil cukup epic di Charity Cup ini. Coba komen dan berikan dukungan kalian. Kalian tim Magnus atau tim Duda teman-teman? Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung terus Percaturan Indonesia. Dukung terus RL Chess. Nanti malam kita nobar ya teman-teman. Jam 9 malam ada video Grand Prix. Jam 12 malam ada di Charity Cup. Hanya di YouTube RL Chess, satu-satunya channel live catur Indonesia. Catur yes, Indonesia Jaya. Magnus lagi.